Selamat sore teman kebun raya, kembali lagi di Live Olive. Kali ini kita akan berbincang santai bersama partner kita, yaitu The Craft Indonesia. Sebelumnya kita invite dulu ya. Kita ini sambil nunggu ngabuburit kayak gini tuh, enaknya kita sharing-sharing dan ngedengerin info-info atau ilmu-ilmu terbaru. Coba sekali lagi aku invite partner kita ya. Tadi maaf kita ada kendala sinyal. Nah, sekarang udah jelas belum Mbak? Suara aku jelas nggak? Ada kendala teknis ya. Iya. Iya, ada kendala teknis. Sekarang udah jelas belum Mbak? Sinyalnya udah bagus belum? Eh, ini udah lumayan ya. Udah Ya. oke sih, ha. Mudah-mudahan stabil terus nih. Iya, suara aku jelas nggak Mbak? Oke. Jelas, Oke, cukup jelas, ha. kita mulai Jelas, ya. Mbak. Kita ulangin lagi dari awal. Selamat sore teman kebun Oke. raya, kembali lagi di Live Iya. Olive. Kali ini kita akan ngabuburit santai bersama The Craft Indonesia, yaitu partner dari Olive Store. Nah, saat ini kita akan berbincang bersama Ibu Dewi, yaitu founder dari The Craft Indonesia. Apa kabar Ibu Dewi? Baik, Mbak. Mbak Dita, alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Mbak sehat Dita gimana juga. kabarnya? Nah, Mbak Dewi, Sehat kita ya? penasaran nih Iya. cerita-cerita tentang sejarah The Craft ini. Ya, Gimana sih awal mula The Craft dan dari kapan sih The Craft ini berdiri? The Craft Indonesia itu berdiri dari tahun 2018, Mbak. Dari ide terbentuknya itu saya ingin memang menerapkan konsep eco green ya. Jadi ada kekhawatiran saya sama tentang isu lingkungan ya, isu lingkungan. Jadi saya coba mengedukasi teman-teman dengan konsep eco green itu. Lalu cara seperti apa? Lalu saya coba produksi barang-barang seperti shopping bag, tas belanja, ya kan? Kita mengurangi produksi plastik ya, sampah-sampah atau tas-tas yang mungkin yang tidak ramah lingkungan dari shopping bag itu. Jadi bahannya seperti belacu. Jadi awalnya seperti itu. Lalu semakin terus berprogres, mulai saya merambah ke produk rumah tangga, home appliance ya. Jadi seperti produk-produk kayu, terus seperti piring, mangkok semua terbuat dari kayu. Karena kayu itu kan sendiri ramah lingkungan ya. Jadi eco green juga gitu. Iya. Jadi konsepnya idenya seperti eco green seperti itu Jadi secara awal mulanya keseluruhan. tuh karena mau bagaimana sih kita untuk melindungi yang ramah lingkungan, produk-produk yang ramah lingkungan ya Mbak ya. Seperti Kalau itu. untuk bahan-bahannya sendiri si The Craft ini nih Mbak yang buat kan di Olive ini kita produknya lebih banyak ke home supply. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ini dari Betul, iya. kayunya tuh kayu asli apa ya? Biasanya yang digunakan tuh apa? Ada pengrajinnya kan? Kayu jati. Oke. Jadi kita punya pengrajin tuh sekitar 11 orang yang kita memproduksi kayunya khusus kayu jati. Jadi semuanya kayu jati karena kayu jati itu kan seratnya memang iya, seratnya memang terbaik ya, paling bagus, tahan kuat, ketahanannya. Terus lalu mengapa sih saya suka dengan produk kayu itu karena setiap motif kayu itu tidak selalu sama jadinya. Jadi tidak handmade karena handmade ya. Jadi setiap piring A dengan piring B itu semuanya corak motifnya pasti berbeda. Itu sih membuat jadi antik gitu. Jadi lalu saya mulai produksi seperti talenan, contoh seperti ini Mbak, contoh ya, talenan, Ya. seperti ini ya di belakang saya nih, ada macam-macam kerajinan, iya,
Ini talan-talan sika dari kayu jati semua. Ini modelnya bahannya ya. Jadi kuat ya. Seperti itu. Lalu ada piring juga. Ada piring-piring juga masuk rumah tangga seperti ini Mbak. Contohnya dan banyak yang lainnya ya. Ada spatula juga, ada sendok garpu, gelas, macam-macam sih. Tuh, Nah, Mbak. berarti untuk corak-coraknya sendiri ini itu emang benar-benar corak asli dari si kayu jatinya itu ya, Mbak ya? Kayu, iya betul. Asli kayu jatinya. Jadi kita pemilihan kayu jati juga yang dari umurnya juga yang sudah tua, lalu yang kita pilih yang jati kalau kita jati perhutani TPK ya. Jadi jati TPK itu yang grade-nya yang paling bagus, yang mutunya paling bagus. Di situ seratnya pasti sudah alami sih natural apa adanya ya, seperti itu. Untuk proses pembuatan si produk-produk ini nih, Mbak, misalnya dari produk datang, dari kayu jatinya Mm datang -mm, sendiri mm -mm, ini, proses produksinya berapa lama sih hingga mm menjadi -mm. sebuah produk itu? Jadi kan sebelumnya kita pemilihan ke kayu jati itu kita beli dulu di perhutani, membeli dulu kayu jati kita pilih yang terbaiknya mutunya, lalu kita proses ke pemotongan. Jadi kita membeli kayu jati itu biasanya 1 kubik, tergantung kebutuhan kita ya, 1 kubik. Terus lalu kita melakukan ke pemotongan, ke tukangnya itu melakukan dengan alat mesin circle atau selendang ya, pemotongan sesuai dengan bisa mau talenan, mau piring gitu. Lalu pembentukan pola, setelah pemotongan pembentukan pola melakukan mesin circle atau gijik istilahnya. Gitu. Terus setelah pembentukan masuk ke mesin bubut. Bubut itu untuk membentuk piring. Jadi membentuk piring atau mangkok atau gelas. Jadi ada yang membentuk jadi tadinya kayunya bentuknya bulat, mungkin terus dibentuk ada bolong itu sepertinya itu pakai mesin bubut gitu loh menggunakannya. Lalu setelah itu masuk ke tahapan amplas atau finishing. Gitu. Itu prosesnya mungkin sekitar Berapa ada lama? seminggu ya, kurang lebih ya, untuk pekerjaan Ah, masing-masing gitu. seminggu. Untuk satu Seminggu, produk. seminggu, ya betul. Oh enggak, untuk beberapa produk, misalnya piring, mangkok, mungkin bisa 2 produk ya, seperti itu. Jadi masing-masing tukangnya tuh ada apa namanya, masing-masing tugasnya. Ada di bagian amplas, ada yang bagian motor, Nah, seperti kalau itu. misalnya untuk, kan tadi untuk barang-barang home supply. Kalau untuk barang-barang yang kayak tote bag, tas yang seperti Mm. itu gimana nih, Mbak? Boleh di-sharing juga nggak? Kalau tote bag itu, boleh. Kalau tote bag itu kita memakan bahan belacu, ya. Saya masih pakai bahan belacu karena mungkin sekarang saya masih ramah ya, ramah untuk lingkungan masih bahan belacu dan juga ekonomis dari segi mungkin ke customer kan lebih yang Ya, budgeting betul. ya untuk shopping bag seperti itu. Nah, betul. Lalu kenapa bedanya dengan shopping bag lain? Karena di The Craft itu saya desain sendiri. Jadi kita ada semacam apa namanya tema. Saya biasa dulu bikin tema. Misalkan tema Desember seperti apa. Itu lebih ke ini sih, lebih ke personal ya. Jadi masing-masing pembeli itu mungkin milih, Kak, saya mau yang temanya ini, tema satu, tema B gitu. Jadi dari situ saya mulai printing. Jadi by request, by custom. Jadi tidak pasaran dengan yang lain gitu. Jadi kan orang membawa tas belanjaan gitu unik juga ya. Jadi tas belanja motifnya kita daun-daun Oh, jadi bisa natural custom semacam juga itu ya, sih. Mbak ya? Gitu Kak. Bisa custom, iya. Jadi kan aku juga suka ilustrator, aku juga ilustrasi juga ya, bikin-bikin. Mungkin temanya, mungkin waktu itu ilustrasinya mungkin musim hujan, Desember, siapa? Ya, ilustrasi musim hujan, ada daun, ada air hujan, apa. Lalu mulai printing di tas baju itu. Seperti itu. Jadi kan, jadi orang jadi, oh ini unik nih, jadi tidak 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 apa ya, tidak pasaran mungkin ya, dan juga kita uh, by request, by custom gitu. Jadi itu yang membuat itu kenapa Karena tas The Craft beda unik karena ya, unik karena emang unik, gitu. prosesnya juga unik, bahannya Karena juga unik ya, unik. Nah, kalau untuk kendala-kendala betul saat iya proses Mbak. pembuatannya sendiri itu gimana tuh, Mbak? Apakah ada nggak sih kendala-kendala yang biasa ditemuin? Kalau kendala kalau di pembuatan kayu ini cuaca ya Mbak ya, misal cuaca. Kadang kan kalau kita iya cuaca. Jadi setelah proses pemotongan kan ada penjemuran ya, finishing. Pas bagian finishing itu kita juga masih eh, apa sih namanya? Ada cuaca juga tergantung cuacanya juga gitu. Seperti Biasanya itu sih butuh kendala. ada suhu tertentu nggak sih untuk Mm-mm. menjemur? Itu kan perlu dijemur dulu nggak sih, Mbak? Kayak si barang-barang itu? Eh,
Iya, jadi kondisi kayu itu ada yang kering, ada yang basah. Ya, jadi jenis kayu itu jadi mungkin teman-teman biar tahu juga ya. Jadi jenis kayu itu ada yang umur semakin tua, ada yang sudah kering gitu. Tapi ada juga yang masih basah. Nah, kalau masih basah itu kita harus melalui tahap penjemuran lumayan agak lama. Sekitar mungkin sehari full ya, sehari full dan panasnya harus lumayan terik juga gitu ya. Tapi kalau sudah cukup kering, sudah cukup tua, itu tidak perlu lama-lama kita untuk menjemur seperti itu. Nah, ini efek-efek ya setelah mungkin yang perlu teman-teman tahu ya kalau kita penjemuran itu kurang proses itu kurang kurang lama ya, itu berakibat jamur mbak di jamur ada jamur seperti itu. Jadi kita harus lebih aware saya sebagai produksi juga harus aware ya maksudnya kira-kira supaya dia tidak berakibat apa sih namanya ada defek-defek atau jamur itu kita harus benar-benar kering gitu dan kita lapisan juga dengan finishingnya yang food grade. Nah begitu. Jadi kadang customer tanya ini aman nggak? Aman karena kita udah finishing dengan food grade dan kita anti jamur karena sudah ada lapisannya. Tapi ada tempat lain saya pernah juga beli ya tempat lain juga saya piring bawa pulang ke rumah itu sudah langsung jamuran karena saya pikir penjemurannya karena kurang kurang lama prosesnya jadi terburu-buru gitu mbak jadi kan cepat Iya, lembab aku juga jadinya pernah itu soalnya sih Mbak mungkin biar beli teman-teman produk ada yang langsung gitu. jamuran. Nah, kalau kayak gitu tuh kita Mm-mm. ada solusinya nggak Mm-mm. sih Mbak untuk tahu nih ada bahan-bahan kayak gitu ada apa? Iya. Mm-mm. Jadi kalau kalau teman-teman misalkan produk bisa piring untuk di rumah ya, mungkin setelah dicuci, kan setiap kita beli piring kayu boleh langsung dicuci ya, dibersihkan dulu cuci, dicuci sebenarnya lalu setelah itu dijemur di tempat yang angin yang kering, di tempat yang dekat-dekat udara ya, yang banyak udaranya dingin sampai benar-benar kering, Mbak. Setelah itu saya biasanya ini tips saja ya, dikasih minyak olive oil, olive oil atau minyak kelapa atau semacam itulah. Kalau kita juga ada biwex juga, jadi supaya tidak kering dan tidak kusam dan tidak jamuran. Nah lalu teman-teman juga menyimpannya jangan di tempat yang gelap yang lembab. Karena teman-teman ada tuh mbak, teman saya kejamuran karena aku taruh di lemari tertutup itu juga jangan gitu. Jadi harus yang benar-benar ada udaranya, di angin-angin istilahnya gitu ya, di angin-angin gitu. Dan dia setiap seminggu sekali treatmentnya yaitu dipoles dengan minyak olive oil. Biasanya berapa lama sih Terus, Mbak kalau untuk produk The itu Craft sedikit ini tips tuh ya. hingga bisa jamuran atau emang Mm-mm. sebenarnya produk ini tuh bisa nggak jamuran selama kita merawatnya dengan baik? Betul, laut yang baik. Tapi pada dasarnya kan kita sudah finishing melalui tahap finishing ya, sudah kita lapisin dengan biwex. Jadi uh, kalau tidak ada suatu kendala pun sebenarnya itu tidak akan ada jamuran gitu ya. Tapi itu balik lagi nanti ke perawatan teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang membeli barang itu hanya untuk ditaruh di lemari atau memang untuk dia gunakan sehari-hari gitu. Nah, kita yang mesti cermatin itu kalau yang teman-teman langsung menaruh di lemari yang tidak digunakan sama sekali. Nah, itu yang agak membahayakan ya. Karena kan ada masanya juga lapisan itu ya. Tapi kalau Seperti itu sih, Mbak. Jadi lapisan biwex itu yang kita kan menggunakan lapisan biwex untuk pelindung kayu itu lapisannya lilin. Itu untuk melapisi di permukaan kayu itu ya. Tapi kalau dia tercuci mungkin agak terkikis lama-lama juga dia teman-teman juga jangan dibiarkan begitu aja gitu. Jadi harus diperawatan dengan minyak tadi ya, minyak olive oil. Sedikit-sedikit aja teman-teman oles-oles aja setiap seminggu sekali gitu. Itu untuk mencegah jamur juga dan kering pada permukaan kayu. nah itu tuh pas Gitu, saat diolesi oleh olive Mm-mm. oil itu tuh saat diolesi oleh olive oil itu saat Mm-mm. kondisi kering atau saat kondisi basah ya Mbak? Kondisi kering Saat saat kondisi sudah kering, dijemur. saat kondisi kering, Nah kalau kering. apa? Sudah dijemur, terus teman-teman sudah nyuci, baru setelah dikeringkan, setelah dicuci dikeringkan, lalu baru diolesin sih minyak tadi. Kalau misalnya buat teman-teman yang ngekos dan punya produk-produk kayak gini, ada nggak sih Mbak tips-tips lainnya gitu biar produknya tetap awet? Tips-tips lainnya tetap awet. Untuk teman-teman mungkin secara penyimpanan ya, penyimpanannya teman-teman yang
anak-anak kos-kosan ya mungkin ya penyimpanannya ya mungkin tidak di dalam tapi mungkin di lebih ada angin-angin udara gitu aja sih. Terus rutin dia membersihkan juga Mbak, rutin dibersihkan dengan minyak tadi itu aja sih sebenarnya tip apa ya tip hariannya ya untuk mengatasi apa memelihara produk kita kayu kita Em, seperti itu. Iya. Terus Mbak, untuk pencetakannya sendiri ini kan ada cetakannya sendiri ya Mbak ya. Apakah ada produk-produk baru nggak sih dalam waktu dekat ini kira-kira? Produk kayu, oh yang sekarang ini kita lagi menggunakan ini Mbak, engrave kepada Apa? teman-teman. Engrave itu laser, Itu tuh laser apa? engrave. Jadi The Craft ini lagi itu seperti ini Mbak. Jadi kita membuat kayak mungkin teman-teman yang suka punya bisnis restoran atau apa, jadi kita mungkin ada brand-brandnya di engrave di laser, di engrave gitu. Mungkin nanti di kebun raya Iya, juga kita boleh bisa bikinin ya. banget. Biar ada logo kita. Jadi kebun iya olive store iya jadi lebih personal sih sebenarnya jadi kita engrave ini alas gelas ya jadi kalau orang bisnis restoran mungkin kafe-kafe ya jadi Iya, betul. ada brandnya seperti itu jadi teman-teman iya yang terbaru ini teman-teman mungkin yang bisa request custom mau buat temen buat hadiah atau buat diri sendiri juga bisa di engrave nama masing-masing juga bisa Kayak gitu. seperti itu sih Wah, kalau untuk model-model talenan kita lagi bikin juga sih Mbak talenan kan lagi bikin juga ada model-modelnya nanti kita masukin boleh ya ke banget. Olive ya Ditunggu produk barunya. ditunggu iya iya Mbak Nah, dari sini ada lagi nggak sih Mbak yang oke bisa di-share tentang The Craft Indonesia? tentang The Craft Indonesia sebenarnya kita mau nanti mengembangkan lagi sih produk-produknya kita mau lebih ke home interior ya kalau ini kan baru home appliance untuk rumah tangga nanti nextnya kita mau mengembangkan ke interior mungkin bisa kita bikin seperti rotan dekorasi rumah ya dekorasi rumah seperti meja lampu macam-macam sih Mbak seperti itu bikin ya. Amin. Mudah-mudahan ya nanti kita Ya, bisa siapa tahu masukin nanti bisa produk-produk collab kita juga ya buat ya yang home dekornya jadi ya, buat di Olive. iya jadi teman-teman kan bisa ada pilihan banyak ya wah ada produk rumah tangga dapur ya yang ibu-ibu yang bisa dapur tapi juga rumah untuk interior rumah juga ada gitu jadi ada meja kayu lemari Iya, gitu betul. furniture ya lebih ke furniture itu lagi ngembangin ke situ Nah, iya gitu Mbak oh iya Mbak ini kita mau ada wah kuis seru ya banget. buat Boleh teman-teman dong. ya Ada kuis apa nih Mbak? Boleh boleh di-share nggak? boleh di share sekarang nggak iya aku ada nanti aku mungkin share sekarang nanti teman-teman bisa jawabnya di komen ya jawab di komen mungkin di Olive atau di komen di The Craft boleh ya nanti ya di komen oke jadi ada 2 pertanyaan dari aku nanti yang apa namanya yang bisa nyimak kita obrolan kita tadi mungkin nanti jawabannya benar bisa dapat produk-produk dari Wah, The Craft Indonesia ya lumayan loh yeay. bagus Apa tuh Mbak pertanyaannya? Boleh iya di-share nggak? ada gelas iya boleh boleh jadi pertanyaannya yang pertama kira-kira yang disimpulkan tadi The Craft Indonesia sudah berapa lama terbentuk Oke, itu berapa pertanyaan tahun pertama. mungkin teman-teman yang tadi nyimak kira-kira sama terus lalu mungkin kalau ini bisa lihat dari cek stok kita ya kira-kira produk talenan The Craft itu yang paling ukuran paling besar itu namanya apa Oke. gitu. Karena kita kan Namanya namanya unik-unik unik-unik ya? Mbak namanya unik-unik ada talenan sidu Ya, iya unik-unik aku tunjukin ya bentar nih jadi itu Sika. ini Sika ini Stika namanya Stika lalu yang ini yang panjang ini Oke, talenan talenan siri siri. Itu talenan juga ya? ini talenan siri oke talenan tapi bisa buat buat sushi juga sih sushi buat yang suka foto-foto Terus, ya taruh itu lalu ini ada talenan ini ada talenan sidu nah ini yang besar ada lagi yang besar lebih besar lagi nah itu PR namanya apa talenannya apa kira-kira teman-teman ada yang nah tahu dari nggak kita, dari The Craft ini ada 3 talenan berarti ya Mbak ya? ada 4 ya mungkin ada 4 talenan tadi aku nggak tunjukin yang paling besarnya Ada satu ada berarti itu satu yang talenan yang paling jawabannya ya Mbak besarnya ya?
Nah, itu yang bisa ada di Instagram The Craft. jawabannya. Jadi ntar teman-teman bisa cari di betul. Nanti teman-teman bisa cari di foto-foto ini yang paling besar ukurannya yang mana gitu. Nah, itu bisa dijawab di Oke, saya komen. ulangi lagi, berarti pertanyaan pertama, berapa Nah, di lama komen The Craft kolom. sudah berdiri? Dan kedua, talenan apa yang paling besar yang dijual di The Craft? Betul kan, Mbak? Betul. Itu juga masuk di Iya, Olive di Store Olive juga Store loh, juga ada ada. ya. Jadi buat kalian jangan Iya. lupa komen dan jangan lupa juga follow The Craft dan Olive Store ya untuk mendapatkan hadiah dari The Oh Craft iya betul ya. Indonesia. Follow ya foto kita semua ya. Oke. Iya, hadiahnya Hadiahnya oke-oke oke. loh. Nah, Nanti kita ada tunggu sampai talenan dan berapa yang lama nih, lain-lain. Mbak? Gitu. Jawabannya nih siapa? Sekitar 2 hari ya, Sampai 2 jam hari berapa ya, nih? mulai dari Berarti hari ini. tanggal 2 ya? 2 hari Hari sampai Minggu. tanggal 2 Mei Oke. sampai jam 5 sore. Hari Minggu Batas sampai jam 5 waktunya hari sore. Minggu tanggal 2 Mei jam 5 sore. Kita tunggu ya teman kebun raya. Oke, terima Iya. kasih kepada Mbak Dewi Iya, sudah mau siap. join ngabuburit bareng Sama-sama, kita. Mbak. Semoga Iya. sehat selalu ya. Iya. Amin. Terima kasih ya Mbak atas kesempatannya Iya, ya. sama-sama. Sehat-sehat selalu buat Mbak Dita ya. Iya, terima kasih buat teman kebun raya juga. Iya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih semua. Dadah. Mari. Iya, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.